Sequence diagram dia memiliki fokus mendeskripsikan time ordering ya. Jadi urutan waktu dari pesan-pesan yang mengalir atau bertukar dari satu objek ke objek yang lainnya. Jadi urutan waktu pengiriman pesan. Jadi pesan ini adalah pemanggilan metode ya. Metode invocation ya. Dinyatakan dalam urutan waktu. Itu adalah sequence diagram. Dan perlu diingat di sini sequence diagram ini dia menggambarkan sekumpulan objek yang berinteraksi. Jadi dia menggunakan objek bukan kelas ya. Karena kelas dia hanya berupa blueprint, sedangkan yang bisa mengirim message adalah objeknya atau instance-nya. Sequence diagram ini dibuat berdasarkan suatu use case skenario. Jadi dia diturunkan berdasarkan use case skenario, kita ubah menjadi bentuk komunikasi antara objek. Termasuk di dalamnya untuk basic flow atau main flow dan alternate atau alternative flow. Ini semuanya kita modelkan, kita jadikan acuan untuk membuat sequence diagram. Suatu sequence diagram dia terdiri dari elemen-elemen yaitu aktor, objek, message, lifeline, execution occurrence, dan frame. Sedangkan untuk stereotypes, jadi pada objek-objek yang berinteraksi, dia bisa kita kelompokkan berdasarkan kelas stereotypes. Di sini ada 3 macam kelas stereotypes. Yang pertama adalah boundary class, kemudian yang kedua adalah entity class, dan yang ketiga adalah control class. Boundary class dia memodelkan interaksi dan mengelola komunikasi antara komputer sistem dan aktornya. Jadi dia yang membatasi antara sistem dengan aktor. Ini adalah boundary, sesuai dengan namanya yang berarti batas ya. Namun demikian, boundary tidak secara langsung merepresentasikan spesifik interface objek ya. Dia tidak merepresentasikan implementasi dari suatu objek antarmuka yang spesifik. Kemudian boundary class digunakan untuk mengidentifikasi logika utama pada antarmuka dengan pengguna atau dengan sistem yang lainnya. Misalkan software yang lain atau hardware semacam printer. Tugas dari boundary class adalah untuk mentranslate informasi antar sistem boundary. Dengan demikian, kita dapat memisahkan ya antara interface dengan business logic. Karena interface sudah dikelola oleh boundary class. Jadi kita memiliki arsitektur yang lebih bersih, di mana masing-masing komponen memiliki responsibility yang sedikit ya, atau bahkan responsibility yang tunggal, sehingga tingkat kohesinya menjadi tinggi. Berikutnya adalah entity class. Digunakan untuk memodelkan data dan
perilaku dari real life system konsep atau entitas ya. Jadi biasanya memang dia berasal dari real life. Jadi misalkan anggota, akun bank, pesanan, pegawai, itu adalah konsep-konsep yang terlahir dari real life ya, dari dunia nyata. Ini semuanya ada di dunia nyata. Sehingga dia ketika dimodelkan pada sequence diagram, biasanya dia akan masuk ke dalam kelas entity. Pada kelas-kelas entity tersebut biasanya membutuhkan persistent storage ya. Jadi data member, data akun bank, data pemesanan, data pegawai ini biasanya butuh penyimpanan yang bersifat persisten. Artinya dia tersimpan dalam waktu yang lama, biasanya disimpan pada storage ya. Baik itu berupa hard disk atau berupa server atau berupa basis data atau berupa file atau berupa yang lainnya. Intinya dia berupa persisten ya. Jadi dia disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga entity class seringkali dikaitkan dengan basis data atau file atau yang lainnya walaupun sebenarnya tidak seperti itu ya. Entity class dia sifatnya lebih general dari sekedar persistent storage. Kemudian control class ini adalah merepresentasikan koordinasi sequencing ya untuk melakukan bagaimana dia urutannya ya, mengatur urutan, kemudian transaction dan kontrol terhadap objek yang lainnya. Jadi dia semacam koordinatornya, dia yang mengelola antar satu kelas dengan kelas yang lain. Dia dikatakan sebagai lem atau glue yang menghubungkan antara boundary dengan entity. Control class dia mendeskripsikan logik yang dibutuhkan untuk mengelola berbagai elemen dan interaksinya. Jadi dia semacam koordinatornya ya, yang mengkoordinasi berbagai macam elemen dan interaksi antar elemen tersebut. Rata-rata dia sekitar ada satu control class per use case. Ini adalah umumnya seperti itu.